Apalagi liputan di negeri orang kan, Iya, negeri iya. yang berbeda kan pasti Beda ada namanya. Iya, cara, iya. ada tata peraturan yang harus diikutin kan gitu, Mas. Hai Manars, balik lagi bersama kami di obrolan garasi, bongkar berbagai sisi bersama saya Cahyo dan bintang tamu saya kali ini Tama. Ngomongin apa nih Tam? Jadi kita mau ngomongin bagaimana penyelenggaraan sebuah event balap yang bisa dibilang luar biasa Tam ya. Jadi si Tama ini kemarin sempat ikut ikut ngeliput di Formula One Grand Prix Singapura, balap malam hari. Nah, ceritain dikit lah Tam. Pertamanya gimana dulu nih? Kesan dan pesannya, kesan-kesan lo lah. Kesan-kesannya seru, Mas. Seru. Liputan balap tuh, liputan F1 lah pokoknya. Ya kan karena aku fans F1 kan. Ya emang seru banget dan banyak pengalaman baru yang ku dapet juga di GP Singapura gitu. Ya dari mulai bagaimana kita harus ganti nuker ID, terus habis itu berkomunikasi dengan wartawan-wartawan lain yang emang udah senior lah, lebih senior di skenanya Formula 1 gitu kan. Ya banyak lah. Apalagi liputan di negeri orang kan, negeri yang berbeda kan pasti Beda ada namanya. Iya, cara, iya. ada tata peraturan yang harus diikutin kan gitu, Mas. Nah iya nih tadi kita sempat ngobrol di belakang. Kayaknya tata letaknya sirkuit Jalan Raya Marina Bay ini, terutama pedoknya nggak banyak, kalau dari deskripsinya Tama nggak berubah banyak waktu saya pertama kali dulu liput di sana ya, maksudnya pas Singapura kali pertama jadi tuan rumah 2008. Nah bisa ceritain dikit nggak Tam, suasana pedoknya yang sekarang tuh seperti apa gitu loh? Nah, kalau yang 2008 ya karena aku nggak tahu juga kan. Kalau Ya sekarang kalau nih, yang iya. sekarang sih rame ya. Kalau menurutku rame. Maksudnya F1 ini emang pengen memanjakan penonton kalau emang dalam beberapa tahun terakhir kan. Jadi banyak penonton VIP yang memadatin pedok sih di belakang garasinya. Setiap tim pasti punya tamu VIP. Oh gitu. Setiap tim pasti punya, sampai khas pun yang dia kita tanpa Iya. merendahkan rasa hormat ya. Itu punya tamu VIP. Oh. Gitu. Dan ya kalau Mas Cahyo tahu pedoknya itu lokasinya ada di Singapore Flyer, dekat Iya. Singapure Flyer. Iya, Itu juga nggak berubah sih. sama dengan lokasinya media centernya Ya, juga. itu dia. Gitu. Jadi emang pada saat aku lalu lalang di pedok itu ya emang rame, emang F1 bener-bener manjain penontonnya banget. Jadi kan penonton bisa ketemu sama pembalapnya, bisa ketemu sama, bahkan sampai prinsipalnya pun bisa diajak ngobrol sama penonton gitu loh. Terus habis itu penonton ngasih dikasih hospitality lah. Hospitality dimanjain sama makan gitu-gitu, makan bareng prinsipal gitu-gitu. Nah, asik ya, kayaknya asik Ya juga kalau tuh. kita wartawannya cuma tinggal liatin aja. Itu sama Tam, nasi gua dulu. Nah ini kemarin kan kita tahu Tam, kemarin hujan tuh gede banget. Nah, itu, Mas. Sampai ditunda. Nah, lu ngeliatnya gimana nih kesiapan panitianya nih itu hari ini? Kalau pada saat balapan mereka siap banget ya. Cuma kalau pada saat kan hujan juga pada terjadi di kalau nggak salah di FP pada saat latihan bebas kedua kalau nggak salah, kedua atau ketiga gitu. Atau kualifikasi, pokoknya ada sebelum balapan tuh juga ada hujan waktu itu. Nah, pada saat itu mereka nggak agak ini nih, soalnya emang hari pertama baru pertama hujan kan. Jadi mereka belum siap buat nyiapin jas hujan fotografer gitu-gitu. Itu belum siap tuh. Oh iya, ID lu fotografer ya kemarin? ID ku fotografer soalnya pada saat hujan. Nah, pada saat balapan mereka belajar dari kesalahan di hari sebelumnya kan. Dengan cepat itu mereka belajar itu cepat. Jadi jas hujannya udah disiapin di meja resepsionis fotografer gitu, udah disiapin. Ya saya tanya dong, ini boleh diambil nggak jas hujan 10.000-an ini? Boleh diambil. Oh silakan katanya. Bentuknya sama Tam sama yang dijual di Indonesia itu? Sama, jas hujan 10.000-an pakai plastik gitu-gitu. Cuma kalau fotografer yang emang udah
lama moto F1, udah rutin ya, mereka emang udah pokoknya berangkat tuh semua dibawa sama dia, fotograf, jas hujan, sepatu anti air gitulah, iya. jaket anti air. Totalitas ya. Jadi mereka pada saat panitia nggak nyiapin, mereka udah siap sendiri gitu. Nggak kayak saya kemarin hujan yang pertama itu, yang lain turun ke lintasan, saya udah tinggal nonton YouTube aja dari YouTube. Gitu. Nah, terus kita kemarin juga mungkin pencinta F1 yang lain juga sempat nonton ya tayangan di televisi betapa sigapnya tuh para marshal namanya. Itu benar begitu ya? Benar, jadi cepat banget kayaknya drainasenya oke banget tuh. Salut banget kita. Bahkan tim security-nya pun pada saat kan aku datang emang udah hujan tuh pas hari keduanya, berarti di Sabtu tuh. Itu kan emang udah hujan. Security-nya tuh juga emang takjub juga, maksudnya yang di luar lintasan ya. Kan sempat ngobrol tuh sistem drainase di sekitar sirkuit, jalanan yang dijadiin sirkuit itu emang ya bisa dibilang yang terbagus lah di Singapura. Jadi air itu pasti ngalir terus. Iya, cepat kemarin tuh. Cepat, soalnya saya jalan aja tuh kedengeran air zrus gitu. Jalan terus. Nah, sementara Marshall pada saat ya walaupun drainasenya bagus, masih ada beberapa titik-titik yang menggenang kan di lintasan, ya mereka turun. Terus mobil penyapu airnya juga. Mobil penyapu airnya. Bahkan saya hampir bertindak sebagai marshal juga kemarin. Lah gimana tuh ceritanya? Jadi kan fotografer itu punya area kan, di pinggir lintasan tuh ada areanya. Terus? Nah, area fotografer itu emang nggak ada drainase tuh di situ. Emang kan ya kita mentingin yang di lintasan lah buat balapan kan. Nah, jadi kan emang area rumput gitu kan, tanah gitu, becek dong airnya, genang kan. Nah, ini bingung nih fotografer, jaraknya agak jauh nih, ngelangkahnya gimana, nanti sepatu basah, semua basah, tasnya gimana ya. Ya udah, saya lihat tuh ada kayak kayu panjang gitu, papan ada 2. Ini boleh saya pakai nggak? Kalau di bahasa Indonesia ini boleh dipakai nggak? Boleh pakai aja. Soalnya waktu itu dia ngasih cuma batu bata 1 doang tuh buat pijakan, tapi tetap licin. Soalnya saya nginjek, saya pengen jatuh. Ya udah saya pakai kan, kayu tuh 1 saya pakai. Akhirnya nyampe ke area fotografer itu, wah kata Marshall, wah top kata dia, good idea katanya, good idea. Iya. Saya ngangkat kayu, ya biasalah kalau di sini juga diperbantukan segala segala lini kan. Akhirnya di F1 juga sama, ngangkat kayu. Nah besokannya saya balik lagi ke spot itu, saya lihat, wah kayunya udah ada 2 nih. Saya masih yang sama orangnya di spot itu. Saya kayunya udah ada 2 nih, saya bilang gitu kan. Iya, berkat ide kamu soalnya kata Marsalnya gitu. Jadi semua fotografer sekarang udah bisa ngelewatin jalan itu. Saya sedikit bangga di situ. Nah, ini tuh masalah kemarin kita ngelihat ya Singapura semenjak Formula One ini dipegang sama Liberty Media, kemasannya beda nih termasuk theme songnya lah, pokoknya dibikin sportainment banget lah. Nah, lu ngelihatnya kemarin pas Singapura tuh sisi hiburannya gimana tuh, kan banyak artis-artis tuh. Iya. Artis-artis parah banyak sih. Parah oke dong. Berarti. Iya, parah oke. Lu ngeliatnya gimana tuh? Bisa ngemas kayak gitu, menurut lu ini sebetulnya lu bingung nggak nih konser apa balapan F1? Kayak gitu nggak? Sebenarnya cara mereka ngehandle konser dan F1 itu seimbang, Mas. Jadi konser ya ada konsernya, di area yang saya nggak datengin ininya konsernya, soalnya pada saat balapan selesai itu kan harusnya kan jam 10 jam 11-an lah ya, maksimal jam 11 kan, karena 2 jam. Nah itu cuma selang 15 menit ke panggung, bukan ke panggung sih, maksudnya yang di konser ada Green Day kan, itu manggung itu 15 menit setelah balapan. Saya nggak keburu dong, soalnya kan nggak bisa lari juga bawa kamera. Sebelum dan sesudah nih Tam? Selama kan kalau rangkaian F1 itu 3-4 harian lah ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Ya itu ada konser semua, Mas. Oh gitu. Artisnya dibagi-bagi. Hari pertama kalau nggak salah ada DJ Steve Aoki sama apa gitu. Terus habis itu Green Day itu hari terakhir. Ada Westlife juga. Westlife kan sempat konser di sini nih. Westlife. Ternyata sehari sebelum dia konser di Indonesia, dia konser di F1 dulu. Di Singapura dulu. Westlife gitu.
Gitu. Jadi mereka tuh ngemasnya emang seimbang sih, Mas. Jadi aksi di atas lintasan penggemar yang nggak suka sama F1 jadi suka karena ada aksi-aksi balap-balapnya di balapan kan. Nah, sementara yang konsernya memanjakan mereka yang nggak suka F1 juga gitu. Jadi semua terhibur sih. Seimbang, jadi bagus. Nah, terus ini Tam. Lo kan ini bukan bermaksud bandingin ya, maksudnya ini buat teman-teman kita yang promotor di Indonesia, OC di Indonesia yang mau gelar balap. Nah, lu kan kemarin sempat datang ke Formula E nih, sempat liputan juga nih ke sana. Nah, lu ngelihatnya seperti apa? Mungkin ada yang tahun depan kita masih Formula E juga nih. Nah, menurut lu kayak gimana enaknya nih? Apakah harus niru konsep kayak dia atau gimana, atau ada masukan kalau buat panitianya? Ya kalau bisa niru konsepnya ya harus ditiru sih. Soalnya memang ya kita kan pekerja media juga, butuh tenaga juga, terutama fotografer sih, itu berasa banget saya. Soalnya fotografer itu kan di pinggir lintasan kan, di pinggir lintasan dia spotnya, dan ternyata jalannya dari media center ke spot itu tuh nggak dekat gitu loh. Jadi udah bawa lensa yang ada lensa fotografer yang bule itu emang lensanya memang bisa nutupin muka sih emang ukurannya. Kayak termos ya. Iya. Itu kan gede dan butuh tenaga. Terus kita jaraknya aja satu lintasan berapa kilometer kan. Kalau misalkan dikelilingin, kita habis itu kalau mau ke spot naik turun tangga, ya itu perlu diperhatikan juga tenaga-tenaganya. Konsumsi para pekerja medianya juga harus ini sih. Itu yang paling utama sih. Ini sebentar lagi kita ngomongin soal pengalaman menarik Tama nih di F1 GP Singapura kemarin. Nah, ini buat M1ers, kalau nggak mau ketinggalan obrolan kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terus ya kita lanjut lagi nih Tam. Jadi pengalaman menarik lo sebagai peliput nih kemarin, ada apa aja nih? Banyak. Gue mau tahu juga nih. Ntar gue bandingin sama zaman gue dulu kayak gimana. Ya kalau saya kan mencoba menjadi diri saya sendiri di Singapura ya. Jadi ya saya kan orangnya hobi makan lah. Makan itu hobi loh, bukan kebutuhan, hobi. Nah, jadi pertama itu saya belum kenal wartawan yang lain tuh, wartawan, fotografer tuh emang belum kenal yang lain. Jadi ya udah, saya di media center tuh tujuannya emang buat moto aja, buat update di IG story. Masih sampingan nggak Tam sama media centernya? Masih. Tempat makannya itu, kafetarianya? Di dalam media center itu. Di dalam situ masih sampingan gitu. Masih. Jadi lu keluar tempat makan langsung ke komputer kan? Iya. Kayak gitu. Nah, itu ya udah saya bolak-balik. Ya kan saya nggak ada teman buat ngobrol, ya udah akhirnya makan aja sambil nonton YouTube, ngecek jam berapa nih sesi dimulai gitu kan. Nah, ada nih satu wartawan Singapura nih. Dia kayaknya sih udah ngeliatin saya bolak-balik ke media cafe nih. Bolak-balik ngambil makan, terus saya ditegur, "Dari Indonesia ya?" "Iya, Mas." "Masnya dari Indonesia?" "Oh enggak, emang orang Singapura, tapi bisa bahasa Indonesia." Okay. Ditembak langsung saya, kamu kok wartawan lucu ya gitu. Kenapa? Jadi dia bilang kerja kamu tuh santai gitu, santai. Padahal dia nggak tahu saya emang berangkat kan cuti kan, padahal cuti sambil buat kerja juga gitu. Jadi kan nggak dikejar target apapun gitu. Nah, iya, pada saat sesi mau mulai biasanya fotografer kan gerabak-gerubuk tuh, masang lensa segala macem, terus lari ke lintasan. Kalau saya enggak, saya makan es krim sambil lihat laptop dulu tuh, nonton YouTube dulu tuh. Iya, kamu masih makan pada saat sesi mulai. Pas pada saat sesi berakhir, saya lihat kamu yang pertama ada di media center nih, udah makan lagi kata. Ya kan biar nggak rame gitu, keluar dari lintasan, saya keluar duluan gitu kan. Biar nggak rame gitu, maksudnya nggak desek-desekan pas keluar. Ya udah, oh ya emang kerjanya santai ya di tempat kamu ya. Santai sekali. Iya, Wallace, dia tahu Wallace, Mas. Orang Singapura tahu Wallace, Wallace.
Nah, nggak taunya cerita-cerita ternyata dia pernah kerja untuk pejabat olahraga Indonesia. Siapa itu Tam kalau boleh tahu? Ketua NOC sekarang. Salamin sekalian. Salam buat ini dari wartawan Singapura dari buat ini Pak Raja Sabta Oktohari. Iya, Pak Okto. Iya, dia waktu itu kerja untuk Pak Raja Sabta dulu. Jadi masih ketua isi ya. Suka motor sepeda gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau pengalaman tadi udah liputan, terus apa namanya? Soal fasilitas untuk wartawan seperti apa di sana. Berarti kayaknya kalau dari deskripsi lo nih nggak berubah banyak sih Tam sama saya dulu nih. Sama gue dulu. Dulu tuh ya itu tadi kayak lo bilang tadi, semua pokoknya makanan ada semuanya. Nah, terus emang semuanya apa terintegrasi gitu, jadi enak. Itu Mas, itu yang paling penting, terintegrasi. Jadi nggak terlalu, oke lah kita capek ya emang kerja, cuma itu tadi begitu lo masuk ke tempat makanan, minuman ada, makanan ada. Bukannya gitu. Kita mau dimanjain sih ya, cuma memang kita kan kerjanya berat nih. Ya gitu. Terus apa namanya, ada cerita lain lagi nggak yang lucu? Ada banyak lagi Mas. Jadi ya itu tadi, saya kan sering ngobrol kan, kalau emang udah kenal saya ngobrol. Jadi ada satu petugas security lah. Fotografer itu kan areanya ya itu tadi di pinggir lintasan, dan jalannya dari spot ke satu spot lain itu kan jauh. Jadi saya ceritanya mau nyebrang gitulah, mau nyebrang. Itu bukan nyebrang, maksudnya ada jembatan, tapi udah 2 layer pembatas gitu. Saya di service park, terus ada pagar lagi buat ke jembatan itu. Ya nggak bisa dong, nggak bisa lewat kan berarti kan, karena udah ditutup. Terus saya bilang mau ke jembatan yang paling dekat jalannya gimana ya, bilang gitu kan. Saya bilang gitu ke security-nya sama marshalnya. Ya udah puterin aja, biar saya mau ke jembatan yang udah di depan mata saya, tapi harus jalan berpuluh-puluh kilometer gitu kan, capek. Nah, ada satu marshal yang kenal sama saya yang tadi saya ngangkat kayu itu. Kenapa ditanya kan. Why what happened gitu. Iya, mau ke jembatan itu. Ya udah, jump over aja, manjat aja, bilang gitu. Boleh nih, bilang gitu. Boleh nih, yakin, bilang. Boleh, you can do that, bilang gitu. For you, kata dia. Ya udah, saya manjat aja udah. Mental manjat saya masih ada ternyata. Ya udah, manjat gitu. Banyak sih Mas. Terus saya mau saya mau buang air kecil. Di service park itu kan toilet portable adanya kan, sedangkan di media center jauh. Saya udah kebelet banget nih. Waduh, gimana ya? Ya udah, tanya marshal itu tadi lagi. Mau ke toilet nih, I want to go to the restroom, bilang gitu. Tapi jauh, kebelet, bilang gitu kan. Udah di ujung tanduk kalau di Indonesiain. Oh ya udah, pakai toilet kita aja. Nah, dia habis itu ngasih tahu temennya, ini ada fotografer mau pakai toilet. Oh ya udah. Ya udah, saya buang air kecil di situ aja. Lucu ya maksudnya belajar gini. Nah, sekarang terkait kerjaan lu Tam. Maksudnya lu sempat ketemu beberapa pembalap ya, maksudnya. Emang enggak banyak sih, cuma siapa? Si Bottas sama Russell. Nah, image lu soal mereka nih bisa lu jelasin enggak ke M1 sini yang suka pecinta F1 nih? Kan lu ketemu langsung nih. Kalau George Russell saya ketemu setelah balapan sih. Jadi saya nggak bisa ngobrol banyak sama dia kan. Soalnya emang dia juga hasil di Singapura juga nggak bagus gitu. Jadi ya udah, cuma moto aja. Terus sama Valtteri Bottas pada saat latihan bebas kedua selesai. Nah, itu dia masih ada ininya, masih bisa diajak ngobrol. Jadi ya mereka tuh sebenarnya ramah sih Mas. Sama wartawan itu ramah. Bukan cuma wartawan sih, maksudnya sama tamu-tamu VIP-nya pun. Ya kalau tamu VIP kan emang karena mereka tamu VIP udah bayar mahal, otomatis mereka harus servis kan. Tapi ke media pun ternyata nggak sinis-sinis amat kok. Padahal mereka pada ngetop ya. Kalau dibiarkan maksudnya pembalap top nih, Formula One. Ternyata nggak seperti mungkin yang dibayangin. Ada beberapa orang sombong lah ini. Kayak Valtteri, kita tahu dia dari Finlandia kan. Pembalap Finlandia terkenal jutek, ya kan. Tapi ternyata enggak, kan saya waktu itu doorstop nanyanya justru bukan soal F1 tapi soal rally. Dia kan sempat turun di rally tahun ini. Saya tanya, kenapa sih orang Finlandia itu banyak yang suka rally, bahkan sampai ada nih yang rally muda Kalle Rovanperä itu bisa dominan di WRC gitu. Terus jawabannya apa dia? Jawaban dia, apa emang Finlandia suka rally atau fans motorsport secara general? Saya tanya gitu. Ya dia jawab, emang kita
suka motorsport, nggak cuma rally tapi emang adrenalinnya balap gitu. Habis itu dia bilang juga rally itu bisa buat pelepas apa ya, menjadi penat lah, pelepas penat bagi mereka, bagi orang-orang Finlandia gitu. Emang hebat ya, maksudnya lepas penatnya rally ya. Lepas penatnya rally, mungkin karena jalan mereka kan negara bersalju gitu. Betul, kan. iya. Ya jadi otomatis kalau mau balapan ya rally gitu. Nggak bisa pakai mobil ceper, ntar kali aja ketubruk salju kan nggak lucu. Lo ngobrol sama siapa lagi kemarin selain Russell sama Paling Bottas? 2 itu sih. Kalau Charles Leclerc itu saya nanya di presscon. Itu sempat nggak bisa ngomong tuh saya, Mas. Soalnya kan emang saya fans Ferrari kan. Kaget, bingung Ini ya. aja gini nih. Ini juga nanti ada ceritanya. Nanti ada ceritanya, iya, Mas. Jadi kalau si Charles pertama kan nggak bisa ngomong tuh saya. Sendat-sendat lah kalau ngomong. Cuma akhirnya ya udah berani aja ngomong terus saya tanya-tanya soal itu si Ceko lock up 2 kali kan. Sempet tuh yang ban kanannya atau ban kiri depannya itu kan ngunci tuh. Itu kenapa nggak salip di situ aja? Nah, saya tanya gitu kan ke dia. Oh emang kurang deket saya dari jaraknya dia. Oh gitu iya gitu aja. Kenal so deket aja, Mas. Nah ini sekarang balik lagi tadi lu mau ngomong topi ini gimana ceritanya? Apa di balik topi ini ada ceritanya? Nah ini topi ini topi ini kan saya lagi jalan di service park tuh. Nah, ada bootnya ternyata, boot F1. Wah coba lihat ada yang jual topi Ferrari ternyata. Saya udah lihat harganya mahal emang. Tapi saya tanya aja basa-basi kali aja bisa turun harganya. How much topi Ferrari-nya, Ferrari hat? Sekitar segini puluhan dolar lah. Hampir mencapai 100 gitu kan. Singapura nih ya. Dolar Singapura. Wah, segitu kemahalan buat saya kan. Ya, mental Tanah Abang saya muncul. Oh, bisa dapat diskon nggak? Can I get discount please? Diskon. Dimanggil manajernya ternyata, manajer bule. Waduh, orang F1 nih datang. What happened? I want a discount, bilang gitu. Oh, nggak bisa, dia bilang. Pertama nggak bisa tuh. Ternyata abis itu dia lihat saya kan waktu itu rompi fotografer lagi dilepas. Saya gantungin di tas. Dia ngeliat tuh rompinya tuh. Kalau misalkan kamu staff, saya bisa kasih potongan harga buat staff. Oke, saya staff F1. Nanti nggak meriksa lagi Tom? Nggak meriksa lagi. Mereka tuh pokoknya udah ada rompi atau ID kalungan gitu. Ya udah, kan mereka tahu kalau mereka kan tahu tipe-tipe ID-nya kan. Ya udah dikasih 10%. Waduh, saya bilang masih terlalu mahal. Still too expensive. 25 lah bilang. 25% lah. Terus jadinya? Nggak bisa, dia bilang, nggak bisa. Padahal saya berdalih tuh, jadi di website resmi F1, online store-nya, itu ada kupon 30%. Kali aja 25% bisa lah gitu kan. Ternyata nggak bisa, ya udah 10%. Deal nih, saya beli. Besokannya mau pulang, saya jalan ke Jalanan Orchard. Ada booth F1 lagi. Ternyata di situ lagi ada clearance sale, barang-barang musim belakang tuh, musim-musim lama. 1 topi harganya $20, beli 2 30. Saya udah hampir ratusan dolar. Boncos lagi aja saya bilang. Aduh. Topinya topi si Carlos deh. Nah, ini topi Carlos. Saya kan ngefans sama Charles kan. Saya tanya, number 16 nggak ada. You still have number 16 nggak? Saya bilang gitu. Udah nggak ada. Dia bilang sold out. Wah, segitu banyaknya tifosi yang ngefans sama Charles karena emang musim ini kan peluang terbesar juara di Charles kan. Ya segede itu tifosi ngefans sama Charles. Ya udahlah, saya ambil aja yang Carlos nggak apa-apa. Tapi ternyata di sini ada cabenya gitu. Nggak tahu kalau Charles. Apaan tuh cabe ya? Maksudnya... Dia kan orang Spanyol kan. Spanyol kan suka pedes gitu kan. Ini ada detail kecilnya itu yang saya suka. Oh, ada logo cabenya, ya udah. Berarti kalau Leclerc apa tuh Tom? Saya nggak tahu. Macan kali, macan Monaco gitu, nggak tahu lah. Nah, nih terakhir nih, bukan bermaksud apa, kita nih ngobrol kan buat tambah wawasan nih Tom nih, buat teman-teman yang nonton nih. Nah, lo udah ngeliat langsung kemarin seperti itu Formula One Singapura, cara mereka ngemas event gimana, terus antisipasi kayak hal faktor kayak hujan kayak apa, lu gimana? Nah, lu punya nggak masukan buat nih sebentar lagi kita November WSBK nih? Ya kita percayalah teman-teman di Mandalika pasti. Udah siap lah, apalagi kan
MotoGP kemarin juga hujan ya. Pasti belajar banyak nih. Belajar banyak. Nah, ada masukan nggak Tam sedikit-sedikit nih berkaca dari kayak Singapura kemarin buat teman-teman di Mandalika. Bukan kita bermaksud ngajarin nih Tam ya. Iya, masukan. Kira-kira Kalau dari aku gimana? mungkin komunikasi antar divisi panitia ya. Itu yang terpenting. Soalnya kalau yang aku lihat di F1 kemarin itu mereka komunikasi terus antar divisi. Jadi misalkan konsumsi wartawan udah mau habis nih, langsung laporan nih, oh ini udah ada yang mau habis nih, tolong dong diisi lagi. Nah nggak sampai 5 menit mereka udah ngisi lagi. Terus habis itu kayak misalkan waktu saya masuk preskon setelah race tuh, itu kan ID saya fotografer. Ternyata saya nggak boleh tuh fotografer itu moto doang, nggak boleh nanya gitu. Nah mereka langsung komunikasi, langsung pada saat saya baru tunjuk tangan doang, ngangkat tangan mau nanya, itu udah langsung bunyi di belakang saya tuh udah was udah pada bisik-bisik tuh. Nah itu mereka lagi komunikasi, akhirnya langsung tuh saya ditanya ini gini. Jadi dan mereka pun pada saat nanya saya nggak bersuara gitu, pakai catatan biar maksudnya tidak mengganggu proses yang sedang berjalan gitu. Jadi ya intinya komunikasi aja sih, komunikasi antar divisi itu emang perlu. Nah kalau terakhir nih untuk penonton lah Tam, untuk penonton kalau secara teknis kayak tadi ngatasin masalah hujan kita percayalah teman-teman Mandalika udah pengalaman. Kalau untuk yang penonton nih kan pengalaman kemarin pas MotoGP agak crowded banget tuh. Nah yang lu lihat kemarin di Singapura pengaturannya seperti apa terakhir aja nih? Kalau di Singapura mereka sih maksudnya udah tahu sih aturannya seperti apa, dan ininya tuh jelas, markanya tuh di Singapura itu jelas. Maksudnya infrastrukturnya juga udah pada ini. Infrastrukturnya juga sudah didukung kan. Jadi ya kayak security-nya itu ya tinggal negor aja kalau misalkan ada kan kalau ada penonton yang emang nggak di tribun kan, dia nonton tuh di pinggir lintasan kan, bukan di pinggir lintasan sih, maksudnya ada pagar yang di sebelah service park. Nempel begini aja ya security udah tinggal negor, langsung ditegor sama dia gitu. Gitu. Jadi ya perbagus yang marka-marka di lintasan lah, nunjuk ini area kesini, ini area kesini. Jadi pasti penonton ngikutin, pasti bakal ngikutin. Ya sebetulnya kita nggak usah malu juga tapi misalnya mau belajar ke sana. Iya, nggak apa-apa. Studi apalah gitu loh sama studi banding. Orang kemarin panitia GP Miami ya. Kalau nggak salah update IG story, mereka tuh datang ke Singapura. Mereka tuh mau tahu cara penyelenggaraan F1 yang baik dan benar itu seperti apa. Miami apa Las Vegas? Ya dua-duanya kali, pokoknya antara Miami dan Las Vegas ya. Jadi mereka emang pengen belajar gitu. Tapi dapat VIP pass aja. Jadi ada untung lebihnya juga. Oke, sebetulnya masih pengen banyak, tapi cuma karena waktu juga deh. Kita nggak bisa omong panjang, lain kali mungkin bisa kita sambung lagi ya dengan waktu. Oke, F1ers, inilah ujung dari obrolan garasi kali ini. Saya Cahyo dan rekan saya Tama. Obrolan garasi bongkar berbagai sisi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.